Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba mengulas tentang beda antara orang tua yang otoriter dan orang tua yang permisif. Selamat menyaksikan. Orang tua yang otoriter adalah orang tua yang dia memiliki otoritas yang tinggi, memiliki kontrol yang tinggi terhadap anak-anak mereka. Jadi mereka cenderung sangat menekankan kepatuhan dari anak-anaknya. Dan berikut akan kami sampaikan ciri-ciri dari orang tua yang otoriter. Ciri yang pertama adalah aturan yang ketat. Di sini orang tua menerapkan aturan yang sifatnya tegas dan harus dituruti oleh si anak. Bahkan dalam beberapa aturan di sana tanpa penjelasan, dan bisa jadi si anak taunya hanya wajib menaati saja. Dalam aturan ini seringkali orang tua tidak menegosiasikan terhadap aturan tersebut kepada si anak, sehingga si anak mau nggak mau harus taat. Di sini aturan yang ketat bersifat tegas, disiplin, dan mutlak. Ciri yang kedua adalah anak wajib patuh. Di sini seandainya anak tidak patuh, maka hukuman akan diterima oleh anak tersebut. Bisa itu wujudnya hukuman fisik, bisa berupa ancaman juga, bisa juga pencabutan hak istimewa, misalkan jatah main HP atau masing-masing punya hak istimewa masing-masing di keluarga masing-masing, itu bisa dicabut. Jadi di sini cara yang dipakai untuk bisa mengontrol anak adalah dengan hukuman dan ancaman. Dan sini mau nggak mau anak wajib patuh. Ciri yang ketiga adalah komunikasi searah. Di sini orang tua kurang membuka peluang bagi si anak untuk juga ikut mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan unek-uneknya. Jadi orang tua hanya memberikan arahan-arahan tanpa peka atau bersedia mendengar apa yang sebenarnya diinginkan anaknya, apa yang sebenarnya dimaui oleh anaknya. Di sini yang terjadi adalah komunikasi satu arah. Di sini orang tua cenderung mendikte apa maunya orang tua terhadap si anak. Ciri yang keempat adalah orang tua yang otoriter di sini terlalu mengintervensi si anak. Jadi orang tua over intervensi di dalam aspek kehidupan si anak. Di sini anak pada akhirnya akan minim inisiatif, bahkan tidak belajar dari kesalahannya sendiri. Karena semua sudah diurusi oleh orang tuanya. Dalam artian segala hal sudah diatur sedemikian rupa, si anak hanya menaati saja. Di sini amat sangat menghambat pertumbuhan si anak dalam konteks pengambilan keputusan, dalam konteks inisiatif, dalam konteks evaluasi terhadap kesalahannya sendiri. Ciri yang kelima dari orang tua otoriter yaitu sewenang-wenang. Di sini orang tua mentang-mentang lebih tua, mentang-mentang sudah mengurusi seluruh kebutuhan si anak, dia merasa berhak untuk mengatur, memaksakan kehendak orang tua kepada anaknya. Wujudnya bisa macam-macam. Ada yang anaknya harus berprestasi, ada yang anaknya diharuskan bersikap seperti ini, harus mengikuti aturan seperti ini, harus ikut belajar sesuatu yang seperti ini, tanpa meminta saran atau tanpa meminta apa sebenarnya keinginan anak-anak mereka. Di sini letak kesewenang-wenangan orang tua. Dampak dari orang tua yang cenderung otoriter ini bisa mengakibatkan si anak kurang bisa dalam mengambil keputusan sendiri. Yang ini secara sosial juga akan berdampak terhadap anak tersebut, di mana
dia akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan karena sudah saking terbiasanya diatur, terbiasanya dikontrol. Anak-anak tersebut menjadi tidak punya pendirian yang kokoh dalam artian kepercayaan diri dalam bersosial, kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah orang tua yang permisif. Di sini orang tua terlalu besar dalam memberikan kebebasan kepada si anak sehingga sampai pada titik terkadang tidak ada batasan bagi si anak sama sekali. Di sini anak cenderung berbuat semaunya sendiri. Ciri yang pertama dari orang tua yang permisif yaitu aturan yang longgar. Di sini tidak ada batasan yang jelas terhadap perilaku si anak. Anak bebas berbuat yang dikehendakinya, bahkan oleh orang tua hampir-hampir selalu diizinkan berbuat ini boleh, berbuat itu boleh. Yang terkadang di situ bisa jadi terkandung resiko yang besar, baik secara fisik maupun secara akhlak. Di sini orang tua memang cenderung memberikan kebebasan terhadap si anak. Ciri yang kedua adalah memanjakan. Di sini orang tua daripada nantinya berkonflik dengan si anak, daripada anaknya ketika ada maunya dan tidak dituruti terus kemudian marah-marah atau kemudian mutung itu apa ya? Seperti tidak lagi mau meneruskan sesuatu yang harus dikerjakannya. Jadi daripada ada konflik, orang tua cenderung menuruti kemauan si anak. Di sini memanjakan mungkin bagi si anak akan menyenangkan, tapi dampak kedepannya akan sangat membahayakan tentunya bagi si anak, karena ada kondisi di mana sesuatu yang memang tidak boleh dikerjakan atau sesuatu yang membahayakan, di situ memang harus ada ketegasan untuk melarang si anak. Tapi dengan alasan memanjakan, dengan alasan tidak mau berkonflik, itu akhirnya dibolehkan oleh orang tua. Ciri yang ketiga yaitu pembiaran. Di sini orang tua membiarkan anaknya berbuat salah lebih pada hal tersebut. Jadi kurangnya orang tua dalam konsisten untuk mengingatkan, untuk melarang, bahkan ketika anak berbuat salah, cenderung dibiarkan saja. Ini dampaknya dalam ke depan tentu akan membuat si anak menjadi lemah dalam hal tanggung jawab, dalam hal memilih dan memilah resiko dari tindakannya sendiri. Yang ini tentu sangat akan membahayakan diri si anak tersebut di kemudian hari. Ciri yang keempat yaitu tidak perhatian. Di sini posisi orang tua lebih bersifat sebagai teman daripada sebagai orang tua. Mungkin ada baiknya memang ketika orang tua itu menjadi teman bagi si anak sehingga anak bisa sharing secara terbuka dan seterusnya. Akan tetapi dalam proses pertumbuhan si anak ada tetap diperlukan peran kepengasuhan sebagai orang tua, di mana ada kalanya orang tua itu memberi nasihat, ada kalanya orang tua itu melarang, ada kalanya orang tua itu memberitahu tentang resiko-resiko yang ada di hadapan ketika anak memilih A atau memilih B. Sehingga karena positioningnya sebagai teman, orang tua menjadi cenderung tidak perhatian terhadap hal-hal tersebut. Ciri yang kelima yaitu bersifat lembek. Di sini orang tua cenderung malah dijadikan orang yang harus menaati setiap apa yang diinginkan si anak. Jadi si anak akhirnya dia kurang secara tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Anak cenderung berbuat semaunya tanpa pikir panjang, padahal dalam setiap sesuatu tentu ada resiko-resiko yang harus dia pertimbangkan. Lah di sini orang tua karena bersifat lembek, akhirnya anak cenderung melanggar setiap aturan-aturan, bahkan terhadap resiko-resiko yang ada di depan mata pun dia tidak care terhadap hal tersebut.
Bahkan ketika dia mengalami akibat dari perbuatannya sendiri, di sini cenderung menyalahkan orang tuanya. Sangat mungkin itu terjadi hanya dikarenakan orang tua yang bersifat lembek. Dampak dari orang tua yang bersifat permisif ini bagi si anak adalah akhirnya anak menjadi kurang disiplin, cenderung melanggar aturan. Terus kemudian dari sini anak menjadi kurang bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Lebih jauh lagi, anak akan mengalami kebingungan antara aturan di rumah dengan aturan di luar rumah itu sendiri. Bisa jadi itu di masyarakat, bisa jadi itu di sekolah, atau dimanapun anak berada karena terbiasa dengan kebebasan yang terkondisi di rumah. Di sini memang peran orang tua yang permisif akan cenderung menanggung resiko yang cukup besar juga karena anak akhirnya tidak paham dengan resiko-resiko yang harus dihadapi dari setiap perbuatannya. Dari penjelasan tadi terkait orang tua otoriter, kemudian orang tua yang permisif, itu sebenarnya adalah dua kutub di mana nanti bermainnya kita dalam menerapkan hubungan dengan anak adalah di antara dua kutub tersebut, kutub otoriter atau kutub permisif. Karena memang posisi kita terhadap anak ya di antara itu. Jadi di sini sangat penting bagaimana orang tua menjaga keseimbangan antara kutub otoriter dan kutub permisif. Aplikasinya bisa jadi nantinya adalah memang harus jeli dalam mengambil setiap tindakan terhadap si anak. Bisa terkait mengambil keputusan, mengambil peraturan-peraturan yang diterapkan di rumah. Di sini keseimbangan terhadap dua kutub tersebut sangat diperlukan. Dalam pengasuhan tentu nantinya akan ada kalanya saat anak berbuat salah memang kita harus otoriter, harus tegas, yaitu yang perlu dilakukan ya sudah kita lakukan. Tapi ada kalanya juga ketika anak mengeksplorasi kreativitasnya, yang itu aman, yang itu mungkin memang ada resikonya. Tapi ketika masih bisa diantisipasi juga bisa jadi kita harus membolehkan. Di sini memang perlu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik masing-masing anak. Oke teman-teman, demikian tadi ulasan terkait orang tua yang otoriter dan permisif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya orang tua dimanapun berada. Terima kasih.